Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung ke inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung ke inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ke inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung ke inisiatif psikosomatis dengan topik minum air hangat dapat membantu mengatasi gangguan asam lambung. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah minum air hangat ya, membantu mengatasi gangguan asam lambung ke inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung ke inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung ke inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya sharingkan dengan topik ini ya, yaitu tentang minum air hangat ini dapat membantu mengatasi gangguan asam lambung ke inisiatif psikosomatis. Nah, ini sering saya lakukan ya pada saat kita masih dalam kondisi yang terpuruk dari gangguan asam lambung ke inisiatif psikosomatis. Nah, untuk itu ini penting ya untuk kita simak ya, tolong disimak videonya sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi, akhirnya menjadi memperlengkap ya pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung ke inisiatif psikosomatis. Nah, dengan komplitnya referensi kita tentang gangguan ini, maka akan mempermudah ya untuk kita bisa ikhtiar secara holistik ya keluar dari jeratan asam lambung ke inisiatif psikosomatis hingga sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, jadi kembali kepada topik ya. Ketika kita masih mengalami gangguan asam lambung ke inisiatif psikosomatis yang katakanlah mulai dari awal sampai dengan akhir ya, ini memang air hangat ya, minum air hangat ini bagi saya merupakan terapi yang pokok ya, yang pokok. Jadi selalu saja itu solusinya adalah air hangat ini cukup membantu ya, sampai pada saat saya bepergian ya, bepergian jauh terutama ya, saya pasti membawa termos kecil ya yang isinya itu air hangat. Nah, itu ternyata cukup membantu ketika kita sedang merasa cemas ya, kita sedang merasakan ada sensasi-sensasi. Nah, itu bisa ini apa ya, memperbaiki suasana ya, sehingga yang tadinya kadang sensasi mulai muncul, nah begitu kita minum air hangat ada suasana baru ya, sepertinya ada semangat baru, nah akhirnya itu menjadi stabil kembali. Nah, itu yang saya lakukan seperti itu. Nah, ternyata memang dari manfaat air hangat ini banyak sekali ya, banyak sekali, terutama bagi kita yang mengalami gangguan asam lambung ke inisiatif psikosomatis ya. Ini memang betul-betul bisa membantu ya, membantu mengatasi gangguan ini ya. Nah, ini sudah saya praktekkan ya, jadi memang waktu itu terutama pada saat kita contohnya sedang bepergian, itu yang selalu ada di samping saya, yaitu yang pertama adalah
air hangat, yaitu saya selalu membawa dengan termos kecil itu. Kemudian minyak angin, nah itu tidak pernah lepas ya. Kemudian untuk makanan kecil itu permen, itu selalu saya, itu entah itu di saku, entah itu kadang di tas yang saya bawa, itu pasti ada itu ya. Bahkan sampai dengan sekarang ketika saya bepergian jauh juga masih seperti itu teman-teman ya. Tetapi juga nggak apa-apa karena ini juga istilahnya antisipasi lah, antisipasi. Nah itu saya kira juga lebih baik ya. Maka buat teman-teman yang masih dalam gangguan ini memang belum 100% sembuh ya, masih sering muncul sensasi ya. Nah ini coba biasakan ya, biasakan kita sering minum air hangat. Itu insya Allah akan sangat membantu. Karena apa? Karena dengan kita sering minum air hangat, ini ada beberapa manfaat atau keuntungan yang kita dapatkan. Nah itu antara lain yang pertama satu ya, dengan kita sering minum air hangat, ini otomatis mencegah dehidrasi. Dehidrasi itu kurang cairan lah ya, kurang air ya. Nah, itu biasanya sensasinya ketika kita sampai dehidrasi itu biasanya pusing-pusing ya, yang pusing-pusing, keliengan, kadang tubuh merasa lemes, tidak bertenaga, itu karena dehidrasi ya. Tetapi ketika kita sering minum air hangat, nah itu juga akan terbantu ya. Biasanya sensasi-sensasi itu juga akan menghilang. Nah itu yang pertama ya. Jadi ini tepat sekali buat kita-kita yang masih sering mengalami sensasi-sensasi karena gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah yang kedua, dengan kita minum air hangat itu manfaatnya juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Nah, kita tahu bahwa pada saat kita mengalami gangguan asam lambung yang tidak normal ya, otomatis pencernaan kita tidak normal ya. Tetapi dengan bantuan ya air hangat, nah itu otomatis juga akan sedikit menetralisir asam lambung kita. Nah, akhirnya pencernaan kita juga jauh menjadi lebih lancar, itu seperti itu. Nah itu jadi ini betul-betul luar biasa ya, luar biasa kalau kita ini apa kita pahami, itu manfaatnya memang luar biasa. Nah kemudian yang ketiga ya, dengan kita rajin minum air hangat itu juga bermanfaat untuk melegakan ya saluran pernafasan ya, saluran pernafasan termasuk bisa mengeluarkan dahak ya, ingus di hidung itu menjadi plong teman-teman ya. Padahal kita sering pada saat kita mengalami gangguan asam lambung itu sering hidung saja mampet ya, seperti apa ya, seperti flu, padahal tidak flu, itu seperti itu. Nah dengan kita rajin minum air hangat ini menjadi plong ya, menjadi plong. Jadi ketika ada ingus juga itu akan mudah untuk dikeluarkan. Nah, akhirnya menjadi lega nafas kita. Nah, itu hanya dengan karena rajin minum air hangat, teman-teman. Cuma air hangat yang untuk pokok ya, kalau saya itu air hangat yang air putih, teman-teman ya. Walaupun bisa juga air hangat misalkan teh, tetapi teh yang bening ya, tidak terlalu kental, itu juga tidak apa-apa ya. Bahkan kalau sudah membaik, istilahnya kita sudah ada pantangan, ya yang penting air hangat lah. Mau air hangat misalkan seperti ini juga nggak apa-apa, juga kan baik-baik saja. Itu seperti itu ya, yang penting hangat. Itu seperti itu. Nah itu jadi manfaat yang ketiga yaitu melegakan saluran pernafasan ya, termasuk mengeluarkan dahak, mengeluarkan ingus, itu seperti itu sehingga nafas menjadi plong. Itu. Nah kemudian yang keempat, dengan kita istilahnya rajin minum air hangat juga ya, itu juga dapat meredakan batuk ya. Kadang kan ini apa, dengan minum air hangat kan dahak menjadi lebih encer lah, menjadi lebih mudah keluar, sehingga juga menjadi lega ya, menjadi plong. Ketika kita masih kadang suka batuk-batuk juga, saya dulu juga seperti itu ya, sering batuk-batuk. Nah itu makanya saya selalu minumnya air hangat. Nah itu akhirnya sembuh juga ya, karena dahak selalu keluar, itu seperti itu. Jadi memang air hangat itu luar biasa ya, itu seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya yaitu yang kelima ya manfaatnya ini.
ini dengan kita rajin minum air hangat juga menjaga mood ya. Mood itu semangat ya. Jadi kita seolah-olah itu setelah minum air hangat kan biasanya tubuh menjadi agak hangat juga ya. Yang tadinya dingin ya, apalagi tangan dingin, kaki dingin. Nah, dengan dipicu rajin minum air hangat juga menjadi terbantu hangat ya. Bahkan yang kadang kita mengalami pada saat kita gangguan asam lambung degeneratif psikosomatis itu masih serius, biasanya kita berkeringat saja susah ya. Tetapi dengan dibantu istilahnya air hangat ini juga akan mudah menjadi berkeringat ya. Maka kita menjadi jauh lebih semangat ya. Yang tadinya misalkan kita masih sukanya hanya tiduran, duduk-duduk, nah, karena diberi kehangatan ya, yaitu melalui air hangat, kita menjadi ada keinginan ya, ada gairah, ada semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain ya. Itu seperti itu. Jadi entah itu langsung maupun tidak langsung, itu faktanya itu bisa memberikan semangat buat kita itu teman-teman. Ya, itu yang kelima ya. Kemudian yang berikutnya yang keenam, ketika kita rajin minum air hangat ternyata juga bisa membantu mengatasi sembelit ya. Kita kan sering sudah perutnya kembung, kemudian sembelit ya. Nah, mengapa terjadi sembelit itu biasanya karena ada gas atau sisa-sisa makanan yang mau dikeluarkan, tetapi belum ada pendorongnya atau masih muter-muter sehingga rasanya sembelit ya. Nah, dengan dipicu kita rajin minum air hangat itu biasanya kita menjadi mudah buang angin ya. Contohnya ketika itu gas maka akan keluar ya, sudah semblitnya akan menghilang. Atau ketika itu sisa-sisa makanan ya atau kotoran itu juga akan menjadi mudah untuk BAB. Nah, akhirnya kan menjadi lega juga. Nah, itu karena dipicu dengan kita rajin minum air hangat teman-teman ya. Nah, itu jadi mengatasi sembelit ya. Ini adalah manfaat yang keenam. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, ketika kita rajin ya minum air hangat maka bisa menetralkan ya sisa-sisa metabolisme, yaitu kotoran lah ya. Kotoran itu menjadi mudah dikeluarkan. Contohnya yang terutama BAB-nya masih susah ya. Nah, ini dengan dipicu kita rajin minum air hangat biasanya itu menjadi menjadi ingin ke belakang lah, kebelet istilahnya seperti itu ya. Nah, itu akhirnya menjadi mudah untuk dikeluarkan. Kadang kan kita mengalami susah BAB itu seperti itu. Nah, ini dengan dipicu ya kita rajin minum air hangat ini menjadi lebih lancar BAB-nya. Nah, itu sehingga istilahnya ya metabolisme menjadi semakin baik, pencernaan menjadi semakin baik, maka termasuk asam lambung juga menjadi normal ya dengan seperti itu. Nah, maka secara tidak langsung ini adalah membantu mengatasi penderitaan kita yang masih mengalami gangguan asam lambung degeneratif psikosomatis itu. Nah, baik teman-teman ya, itu yang ketujuh ya tadi ya. Jadi menetralkan sisa-sisa metabolisme untuk mudah dikeluarkan itu tadi. Nah, kemudian yang kedelapan, ketika kita rajin minum air hangat itu juga akan membantu ya mengatasi kedinginan ya. Nah, ini pada saat dulu saya dalam kondisi yang masih istilahnya serius ya, saat mengalami gangguan asam lambung ini, saya susah untuk berkeringat ya. Kemudian yang namanya tangan, kaki itu rasanya dingin ya, Bahkan kadang di rumah ya, sedang saat seperti ini saya harus pakai jaket juga karena dingin ya. Sudah dibawa gerak juga kadang keringatnya susah keluar. Nah, maka dari itu ini termasuk solusi ya, selalu membantu, yaitu mengatasi kedinginan, yaitu dengan cara ini kita rajin minum air hangat. Nah, itu akhirnya tubuh menjadi lebih hangat ya. Yang tadinya kita merasa dingin itu juga akan berkurang. Kemudian yang tadinya kita susah berkeringat juga akan berkurang. Akhirnya kita menjadi mudah berkeringat karena dipicu kehangatan dari dalam ya. Di dalam itu seperti itu. Maka buat teman-teman yang masih sering merasakan sensasi-sensasi kedinginan, ya sudah,
rajin saja minum air hangat. Bahkan saya itu dulu kalau minum tidak hanya istilahnya hangat-hangat kuku ya, masih panas teman-teman ya, masih panas. Jadi itu baru keluar dari tremos ya, itu biasanya sudah mulai saya minum itu, jadi masih panas. Nah itu lebih merangsang ya, merangsang istilahnya mungkin organ-organ kita ya, akhirnya kita menjadi merasakan hangat di saat kita masih sering ada sensasi kedinginan, itu seperti itu. Nah baik teman-teman ya, kemudian yang berikutnya ketika kita rajin minum air hangat juga ini manfaatnya bisa meningkatkan konsentrasi teman-teman. Jadi kita bisa fokus ya, kita bisa fokus kepada istilahnya saat ini ya, saat ini kita sedang melakukan apa, nah itu kita bisa fokus. Jadi pikiran ini tidak kemana-mana ya, tidak lari ke masa lalu, tidak berkhayal ke masa datang, tetapi bisa fokus pada saat ini kita sedang mengerjakan apa, kita sedang aktivitas apa. Jadi membantu untuk konsentrasi lah ke salah satu titik yang sedang kita lakukan. Nah ini baik sekali dengan kita fokus terhadap satu hal, yaitu pada saat ini ya, bukan masa lalu dan bukan masa datang. Ini juga akan menjauhkan dari hal-hal seperti ini kecemasan ya, seperti itu ya. Maaf ya agak serak ini, minum dulu. Ini juga air hangat teman-teman. Nah kita lanjutkan ya. Nah kemudian yang ke-10 ya, ketika kita rajin minum air hangat ini juga ada manfaatnya, dan ini penting sekali buat kita ya, yaitu manfaatnya dapat mengurangi perut kembung teman-teman. Nah dimana kita pada saat istilahnya gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu masih serius, itu hariannya itu kembung. Saya dulu itu seperti itu, belum makan juga kadang sudah rasanya penuh perutnya, sudah kembung ya, apalagi setelah makan itu kembungnya lebih terasa lagi ya, karena isinya sudah ditambah lagi, itu seperti itu. Nah ini dengan kita rajin minum air hangat itu akan mengurangi kembung itu ya. Mengapa bisa mengurangi? Karena dengan kita minum air hangat biasanya memicu gas untuk mudah keluar ya, gas mudah keluar, karena yang sering kita rasakan itu kembung karena perut kita penuh dengan gas ya. Nah ketika gas itu keluar ya sudah ya, jadi rasa-rasa kembung juga akan berkurang, itu seperti itu. Selain juga setelah kita minum air hangat juga menjadi lebih lancar ya, dan asam lambung juga menjadi lebih normal ya, itu seperti itu teman-teman. Nah itu manfaat yang ke-10 ya. Kemudian yang terakhir ya, dengan kita rajin minum air hangat ya, ini juga melancarkan aliran darah teman-teman ya, melancarkan aliran darah sehingga menciptakan relaksasi. Nah ketika kita masih dalam kondisi yang sering cemas berlebihan ya, sering merasakan was-was, khawatir ya, bahkan kita masih merasakan ketakutan, takut ini, takut itu ya, ujung-ujungnya takut mati dan seterusnya ya. Nah itu karena kadang pikiran kita tegang, pikiran kita stres ya, banyak beban. Tetapi dengan minum air hangat kemudian aliran darah menjadi lancar, nah maka kita menjadi merasakan rileks teman-teman. Nah ketika rileks ya sudah, seperti kecemasan itu juga akan menghilang, ketakutan akan berkurang karena pikiran bisa positive thinking, yang tadinya adalah selalu negative thinking, itu seperti itu. Nah baik ya teman-teman, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.